Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Legacy Voice? Kami dari Legacy Channel menyampaikan doa agar teman-teman dimanapun berada semuanya pada sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya Bang Anto bersama Legacy Voice menyapa teman-teman sekalian, para HR profesional, para pekerja, para teman-teman yang sudah pada pensiun, dan juga teman-teman di Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, dan pada khususnya semua pekerja yang sedang mengabdikan dirinya di perusahaan masing-masing. Pada malam minggu yang santai ini, saya kedatangan tamu, Mbak Rizka Priscilia. Iya, Apa kabar Mbak Rizka? alhamdulillah baik Bang Anto. Sehat. Senang sekali nih main ke Legacy Channel. Iya betul. Silakan Mbak Rizka memperkenalkan diri pada teman-teman sahabat Legacy Voice. Halo Legacy Voice Channel, perkenalkan nama saya Rizka Prestia. Saya udah berapa lama ya? Udah lama lah kerja di salah satu perusahaan. Sebenarnya saya kesini ini ada ceritanya nih Bang Anto. Iya, gimana? Ya berawal dari channel-channel YouTube yang sering Bang Anto bagikan, terus IG-IG biasalah anak-anak muda sekarang kan. Sosmed itu kan udah menjadi kebutuhan ya. Iya, betul. Nah, di sana tuh saya banyak ngelihat Bang Anto tuh kayak membahas terkait masalah SDM gitu ceritanya. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya tuh penasaran sih, bagaimana perjalanan karir Bang Anto selama bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Palembang ini? Iya, jadi memang sepanjang karir saya bekerja di kita sebut namanya perusahaan di PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Mhm. dari 85 meniti karir dari pangkat yang paling rendah. Waduh, lama sekali ya. Alhamdulillah dipercaya oleh manajemen tahun 2011 mulai masuk menjadi manajer ketenagakerjaan. Oh, itu awal karir menjabat ya? Ya, jadi tapi sebelum itu kan sudah jadi staf SDM dan pernah jadi kepala bidang di perencanaan karir, kemudian di pengembangan SDM, dan kemudian 2011 saya di manajer naker. Dan cukup lama sih, 8 tahun saya jadi manajer nakernya. Iya, lama sekali itu. Berarti ini sebenarnya udah sangat paham lah ya kalau terkait masalah ketenagakerjaan lah. Ya lumayan ya, kalau untuk berbagi cerita dan menjadi legacy kepada teman-teman di bidang SDM ya Lumayan lah berkompeten ini, sangat berkompeten ini. fungsi rekrutmen, Mhm. fungsi diklatnya, pembahasan, fungsi budaya. Nah, kalau saya kan lebih banyak 8 tahun itu di fungsi industrial relation-nya, Oh. mengurusin payroll, welfare, Mhm. kesehatan, karyawan, benefit pasca kerja, dan lain-lain. Nah, ini yang memang lebih menyita banyak pemikiran karena konsepnya tidak berhenti di situ saja. Nah, kalau tanya uniknya, Iya, uniknya itu loh. uniknya itu manajer di ketenagakerjaan atau di hubungan industrial itu, Heeh. dia itu mengurusin orang, ngurusin karyawan dari pertama diterima Iya. sampai dia pensiun, dan bahkan setelah dia pensiun masih menjadi urusan dia. Jadi bukan berarti kita lepas saja gitu ya, Bang Anto? Beda dengan misalnya manajer mekanik Heeh. atau manajer operasi gitu Heeh. kan. Begitu karyawannya pensiun, ya sudah, tidak menjadi Nggak urusan ada dia. tanggung jawab lagi. Dia. Nah, kalau di relation Heeh. di hubungan industrial itu, karyawan pensiun masih menjadi urusan dia. Nah, itu uniknya. Nah, satu lagi yang beda manajer di SDM atau manajer di hubungan industrial itu adalah dia tidak mengurus karyawan saja. Oh. Dia mengurus karyawan beserta keluarganya. Nah, Jadi ini sepaket ini ceritanya. ya karena kan sebetulnya fungsi SDM itu adalah dia mempersiapkan sumber daya tenaga kerja yang ada di perusahaan supaya bisa produktif. Bekerja. Kerjanya bisa produktif. Jadi
capaian target tuh bisa tercapai ya. Dan bagaimana kita memelihara karyawan itu dari pertama masuk sampai dia pensiun itu dia produktif sepanjang masa. Performanya baik ya. Sehingga nanti kinerjanya bagusan baik. Nah, bagaimana kinerja karyawan itu akan baik kalau dia terganggu dengan pemikiran anaknya yang lagi sakit. Oh, masalah keluarga lah ya. Istrinya yang lagi sakit. Iya, nggak fokus. Nah, kalau kita perusahaan hari ini di tenaga kerja atau di SDM tidak mengurusi program kesehatan karyawan dan keluarganya, nah bisa saja karyawannya menjadi tidak produktif. Masalah SDM, keunikan SDM tadi. Kira-kira dari banyaknya pengalaman yang Bang Anto alami itu, kira-kira korelasi dari legacy yang bisa diberikan untuk generasi penerus nanti kira-kira gimana ini? Kayak saya gitu kan. Ya memang penting ya bagi saya udah senior memberikan legacy kepada staf-staf, kepada generasi penerus, utamanya yang memang yang saya pahami di bidang SDM. Tapi yang terpenting itu adalah sebenarnya karakter seseorang ya. Atau apa sih kalau dari saya pribadi saya legacy apa sih yang saya tularkan kepada teman-teman. Nah kalau saya itu punya legacy kalau Mbak Liska tahu kue pie. Oh ya tahu. Gitu kan, nah, kue pie itu kan hurufnya PIE ya. Pie itu kan kuenya kering. Iya betul. Kelihatannya keras, tetapi dalamnya lembut sekali kan. Pas kita pegang tuh kayaknya, waduh. Nah, saya itu seperti itu. Oh maksudnya seperti itu. Kalau orang yang tidak tahu, Bang Anto itu orangnya apa ya susah diajak guyon. Kayak serius aja. Terus mau ngajak ngobrol ya takut ini kayaknya. Kayak kue pie saya itu kalau udah disentuh sedikit renyah. Dikasih cerita sedih saya nangis. Nggak tahu kuncinya juga. Nah jadi pie itu yang pertama karakter saya itu P itu problem solver. Oh problem solver. Jadi insya Allah pengalaman saya dimanapun saya ditempatkan saya selalu insya Allah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Karena karakternya Bang Antoni problem solver. Problem solver itu selalu. Dan sering saya diminta menjadi ketua koperasi, saya nggak nyalon-nyalon kan, diminta orang. Tapi di situ ada banyak masalah. Jadi kita bisa menjadi problem solver seperti itu. Dan ditempatkan di tempat-tempat yang relatif memang penuh dengan persoalan yang mesti diselesaikan. Nah, itu kita masuk kompleks lah ya. Kompleks. Jadi karakter itu yang saya sampaikan teman-teman menjadi problem solver. Problem solver itu sebenarnya kan bagaimana kita memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada lingkungan. Lingkungan orang lain. Jadi kita menjadi pengurai masalah, bukan kita pembuat masalah. Itu yang berarti selama ini sebenarnya nih Bang Antoni enjoy aja nih kayaknya sebenarnya ngadepin masalah-masalah ini kayaknya tantangan gitu. Untuk bisa problem solver dalam dunia kerja sebenarnya kuncinya satu, senang hati. Jadi jangan dibikin beban gitu. Saya senang hati aja, enjoy. Saya kadang-kadang memikirnya gini, udahlah jalan takdirnya Tuhan menempatkan saya di sini pasti ada hikmahnya. Untuk itu saya enjoy saja. Nah ketika kita enjoy, apapun persoalannya, seberat apapun persoalan yang dihadapi, ya insya Allah selalu ada jalan keluar. Saya selalu berdakwah. Fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap hadap kesulitan pasti ada jalan keluar. Yakin aja ya. Yakin saja, pasti. Kadang-kadang saya guyon sama stafnya itu, kalau kita sudah bekerja keras, sungguh-sungguh, masa malaikat gak kasihan sama kita? Ya Allah lah ya, pasti nolong. Pasti malaikatnya lapor sama Tuhan, ini kasihan Pak Ansori, dibantulah jalan keluar. Kasihlah jalan. Jalan keluar. I-nya inisiatif. I-nya itu inisiatif. Dimanapun saya berada, itu inisiatif. Inisiatif yang inisiator kali. Inisiator lah. Lebih-lebih saya inisiator. Inisiator ini. Nah, karena kita banyak inisiator itulah maka kita bisa jadi problem solver. Iya, kalau nggak inisiator nggak bisa juga. Bagaimana kita bisa memberikan solusi kalau kita nggak banyak inisiatif? Iya benar. Nah, yang terpenting adalah E-nya. Apa itu? Nah, E itu adalah eksekutor. Eksekusi. Yang bagian. Iya. Kalau mau jadi leader,
jadi pimpinan Mhm. itu harus bisa menjadi Eksekutor. eksekutor. Nah, jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang berani mengeksekusi dari Suatu masalah planningnya. Jadi sebaik-baik planning yang kita buat, sebagai bagus-bagusnya Mhm. rencana, analisis segala macam. Segala macam itu. Kalau nggak berani eksekusi ya percuma saja. Lempem lah ya. Iya, nah, problem solve begitu. Inisiatif inisiatif kita apa, eksekusinya bagus, maka dia akan menjadi jalan keluar. Nah, eksekutor ini sebetulnya adalah keberanian mengambil resiko. Nah, itu yang jarang dimiliki oleh Karena itu karakter orang masing-masing, nggak semuanya bisa itu. Ini yang agak sulit lah dijelaskan kepada teman-teman. Itu kalau legacy saya sih. Oh, oke oke. Nah, selanjutnya Bang Anto, bicara tentang SDM, kompetensi apa sih yang bakal bisa dijelaskan untuk manajer dan SDM yang harus disiapkan untuk selanjutnya itu? Kalau bicara kompetensi banyak sekali Mbak Rizka. Iya, kompetensi. Referensi ya, referensi misalnya dari Dave Ulrich, yang dia sebagai pakarnya atau ahlinya manajemen SDM, atau yang lain-lain. Umum saja menurut saya. Oh iya ya. Menurut saya itu di manajer di lingkungan SDM, apapun fungsinya ya, fungsinya apalagi fungsi yang hubungan industrial, yang pertama orangnya harus jago komunikasi, communication skill. Kalau mau jadi atasan ya. Di SDM itu harus jago communication skill karena dia harus mengkomunikasikan dengan berbagai lini. Harus bisa diterima oleh segala lini. Betul, dia harus berkomunikasi dengan direksi, dia harus berkomunikasi dengan serikat pekerja, dia harus berkomunikasi dengan karyawan sampai level bawah. Jadi bagaimana dia harus bisa mengkomunikasikan itu dan bisa mengkomunikasikan antar unit kerja. Dia harus membangun komunikasi itu. Komunikasi utamanya tentang bisnis acumen. Bisnis acumen adalah proses bisnis. Nah, bagaimana seorang manajer SDM yang tidak mengerti proses bisnis? Misalnya, bagaimana dia akan mencari calon-calon pekerja yang bagus? Kalau dia sendiri tidak mengerti. Tidak mengerti betul soal bisnis acumen-nya. Nah, yang kedua, yang terpenting itu dia membangun relasi. Relationship lah antar bagian ini, bagian tertentu dari produksi, pemasaran, misalnya ada bagian logistiknya, pergudangan. Nah, ini dia harus bisa membangun hubungan baik lah di antara sama itu, karena center of knowledge itu senternya budaya itu ada di SDM. Oh, kalau SDM-nya baik, insya Allah. Ya, jadi budaya di suatu perusahaan itu akan baik kalau pengelolanya di SDM itu baik seperti itu. Karena mereka yang akan menyiapkan konsepnya, mensosialisasikannya, dan dia harus melihat dari helikopter view, tidak melihat budaya kerja di sini seperti apa, budaya kerja operasi seperti apa, di pergudangan seperti apa, lab seperti apa. Nah, dia harus bisa menciptakan ini loh budaya kerja kita itu. Makanya disebutkan bahwa pusatnya budaya perusahaan itu sebetulnya ada di fungsi di SDM. Nanti turunnya mungkin ada banyak atau di tempat mungkin ada bagian sendiri atau departemen sendiri di culture-nya mungkin seperti itu. Tapi secara payung umumnya sih dia di SDM. Nah, kompetensi yang terpenting lagi orang di SDM itu harus jago negotiation skill. Dia harus piawai, manajer tenaga kerjaan, manajer industrial, manajer HR pada umumnya harus jago negosiasi. Karena dia harus bernegosiasi dengan serikat pekerja, dia harus bernegosiasi dengan karyawan untuk meyakinkan segala macam persoalan yang dihadapi perusahaan. Dan ketika manajer HR ini pun misalnya menyiapkan anggaran kesejahteraan, mau menaikkan gaji karyawan, menyusun anggaran kesejahteraan lainnya. Nah, ini kan harus negosiasi dengan direksi. Ini kakinya dua, walaupun si manajer ke karyawan, dia juga kan
kakinya harus di manajemen juga. Tidak bisa Saya sih terlalu harus membela salah manajemen satu atau ya, membela karyawan, tidak. Dia berdiri di tengah-tengah. harus Biar adil lah ini ya. harus adil. Nah, ketika memang wajar eh, kesejahteraan karyawan untuk diperjuangkan, kita nomor Kita satu. maju. Kita maju nomor satu, meyakinkan Manajemen. tidak tanpa perlu serikat pekerja atau karyawan menuntut. Kita saja yang maju. Kita aja maju sendiri. Karena yang pertama kita menyiapkan anggaran. Oh, Kan begitu. Sebelum teman-teman pekerja atau serikat pekerja mikir, kita udah mikir duluan. Kita menyiapkan anggarannya. sudah ada itu semuanya itu sebenarnya. Kan sebenarnya apapun tuntutan karyawan, kalau nggak ada anggaran nggak bisa direalisasikan ya. Ya itu makanya saya bilang tadi sebenarnya jabatannya mulia sekali. Iya, ngurusin masalah orang gitu. Nah, kemudian negosiasi, dan yang terakhir mungkin dimanapun penting, yaitu leadership. Pokoknya semua leader harus punya leadership. Bagaimana kepemimpinan, bagaimana mengajarkan, menularkan kepemimpinan yang baik kepada seluruh jajaran di perusahaan. Karena fungsinya ya seperti itu. Dia tidak, manajer SDM itu kan tidak saja dia memimpin stafnya langsung di departemen HR, tapi kan juga ngurusin seluruh karyawannya. Ya pokoknya yang di perusahaan itu seluruh diurus. Bahkan kalau perusahaan itu punya misalnya tenaga outsourcing atau tenaga kontrak, itu termasuk di bawah diurusin juga. Ya, juga seperti itu. Nah, jadi memang kalau fungsi yang lebih luas, istilahnya departemen HR itu harus menjadi strategic partnernya perusahaan seperti itu. Nah, walaupun memang yang masih menyedihkan itu strategic partner ya, masih menyedihkan itu jabatan di SDM itu di banyak perusahaan masih dipandang sebelah mata. Kenapa itu Bang Anto? Ya, saya banyak bicara di forum komunikasi di forum SDM, di forum HR di Sumatera Selatan itu, ya istilahnya tidak banyak karyawan itu yang menginginkan dapat jabatan SDM. Kalah gengsi lah. Berminat. Kalah gengsi. Dianggap jabatan yang tidak bergengsi. Nah, kenapa tidak bergengsi? Karena dianggap orang mungkin jabatan HR itu bisa diduduki oleh siapa saja. Tanpa harus ada pendidikan khusus atau. Jadi misalnya begini Mbak Rizka, kalau mau menjadi kepala pabrik, pasti engineer. Harus. Sudah dipastikan engineer. Mau dia teknik kimia, teknik mesin, atau teknik industri misalnya. Pasti orang teknik lah. Kalau mau manajer operasi, manajer pabrik, pasti. Misalnya kita bicara manajer akuntansi, manajer keuangan, ya pasti orang ekonomi. Iya benar. Jarang-jarang ada lah manajer akuntansi sarjana hukum. Nah, begitu juga. Jadi maksudnya harus linier ya Bang Anto ya. Misalnya kepala hukum atau legal corporate, nggak mungkin sarjana ekonomi. Oh iya. Pasti sarjana hukum. Jadi jelas orangnya. Nah, sedangkan kalau mau menjadi manajer SDM, siapa saja bisa. Mau tamat manajemen, mau S1 manajemen bisa, hukum bisa, psikolog bisa,